Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaratul Hasanah, NIM 19010165, kelas 19D S1 Keperawatan Stikes Dr. Subandi Jember. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan seputum atau yang biasa dikenal dengan nama dahak. Seputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan oleh paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan seputum pada saluran pernafasan pasien yang dicurigai mengandung kuman dan bakteri dengan cara dibatukkan. Tujuan dari pengambilan seputum ini adalah untuk mengetahui apakah dahak tersebut terdapat bakteri atau kuman mikrobakterium dan untuk menentukan diagnosa TB baru. Jika dahak tersebut terbukti mengandung bakteri dan kuman Mycobacterium tuberculosa, maka langkah selanjutnya adalah pemberian obat anti tuberkulosa atau OAT. Selanjutnya adalah persiapan. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pengambilan seputum, yaitu yang pertama adalah persiapan pasien. Persiapan pasiennya adalah pasien memahami pengertian dan tujuan dari pengambilan seputum. Dan pasien juga memahami cara pengambilan seputum dengan cara batu efektif. Bagaimana cara batu efektif adalah cara batu efektif yaitu dengan cara menarik nafas dengan hidung dan tahan selama 3 detik lalu batukkan dahak. Lakukan sebanyak 3 kali. Ambil dahak dari batukan yang pertama agar hasilnya valid. Anjurkan pasien untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum melakukan batu untuk mengeluarkan dahak. Persiapan yang kedua adalah persiapan perawat. Persiapan perawat yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan bersih, memakai handscoon, mengkaji tanda-tanda vital pasien, dan melakukan prainteraksi pada pasien. Perkenalkan diri seorang perawat dan jelaskan tindakan keperawatan apa yang akan dilakukannya beserta dengan tujuan dari tindakan pengambilan seputum tadi. Yang ketiga adalah persiapan lingkungan. Yang dimaksud dengan persiapan lingkungan ialah perawat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta lingkungan yang kooperatif. Lalu persiapan yang keempat adalah persiapan alat-alatnya. Di sini alat-alatnya ada handscoon, ada air mineral, ada tisu, ada pot, penampung wadah. Di sini potnya saya sudah kasih nama pot 1, pot 2, dan pot 3. Ada masker juga, ada bengkok. Di sini bengkoknya saya ganti dengan baki karena di rumah saya tidak ada bengkok. Nah, untuk pot-pot yang sudah beri nama ini, untuk pot 1 ini adalah pot untuk penampung dahak sewaktu, dan untuk pot 2-nya ini adalah pot untuk penampung dahak di pagi hari, dan untuk pot 3-nya ini adalah pot untuk penampung dahak sewaktu pasien datang ke klinik. Selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah pengambilan seputum. Langkah yang pertama ialah memakai handscoon dan masker. Masker saya buka seperti ini, dikhawatirkan penjelasan saya kurang jelas. Langkah yang kedua ialah menyuruh pasien untuk berkumur-kumur dan minum air putih terlebih dahulu. Langkah selanjutnya ialah pasien dipersilahkan ke tempat khusus pengambilan seputum. Minta pasien membatukkan dan mengeluarkan seputum di ruangan terbuka dan terdapat sinar matahari langsung, atau di ruangan dengan ventilasi yang baik, serta berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah penularan TB. Langkah selanjutnya adalah seputum diambil dari batukan yang pertama. Sebelumnya, pasien diajarkan cara batu efektif, ialah dengan cara menarik nafas dengan hidung, lalu ditahan selama 2-3 detik, atau pernafasan dada, kemudian batukkan seputum melalui bronkus, trakea, dan mulut ke pot penampung yang telah disediakan dan didekatkan kepada mulut pasien. Lalu periksa seputum yang telah dibatukkan oleh pasien. Apabila yang dibatukkan adalah air liur, maka pasien tersebut
harus mengulang batukannya dengan volume yang cukup. Sebaiknya pilih seputum yang mengandung unsur-unsur tertentu seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lainnya. Segera tutup pot seputum dengan cara memutar tutupnya seperti ini. Setelah seputum dikeluarkan, pasien diberi petunjuk agar melakukan olahraga ringan dan menahan nafas selama mungkin dan meminta pasien untuk batuk. Dan dapat juga diberikan obat gliserin dengan meminum air teh manis saat malam hari sebelum pengambilan seputum pada pagi harinya. Kemudian yang terakhir, pot seputum diletakkan di tempat yang telah ditentukan dan dilengkapi data-datanya dan disiapkan untuk dikirim ke laboratorium agar dilakukan pemeriksaan. Kemudian ingatkan pasien untuk mengumpulkan seputum kedua setelah bangun di pagi hari keesokan harinya dan datang lagi ke klinik dengan membawa seputum yang telah dikeluarkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.